Assalamualaikum sahabat Zaira. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pula semoga senantiasa dalam keadaan yang baik. Kali ini Zaira akan membahas mengenai 7 amalan penghapus dosa zina. Dalam Islam sendiri melarang umatnya untuk mendekati zina. Karena zina adalah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Namun bagaimana jika kita sudah terlanjur masuk ke dalam kubangan dosa tersebut? Dan bagaimana pula kita bisa bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita berbuat. Mari kita bahas persatu-satu agar kita bisa memperbaiki keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 amalan tersebut yang pertama adalah menyesali perbuatan. Menyesali perbuatan kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah langkah awal untuk menghapus dosa zina. Dengan sungguh-sungguh kita memohon ampun atas perbuatan yang telah kita lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali atau masuk kembali dalam kubangan dosa tersebut. Menangislah agar perbuatan yang telah kita lakukan ini, karena Allah adalah Maha Pendengar dan Maha Pemberi ampun. Tidak ada kata terlambat jika kita sendiri ada niatan untuk memperbaiki dan melangkah ke depan dengan cara yang lebih baik. Doa penghapus dosa zina berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuhanku, sungguh aku telah menganiaya diri sendiri dengan penganiayaan yang banyak, sehingga riwayat yang besar tidak dapat mengampuninya kecuali Engkau. Anugerahkanlah ampunan dari sisimu. Rahmatilah aku. Sungguh, Kau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amalan yang kedua adalah bertaubat nasuha. Taubat nasuha merupakan konsep penting dalam Islam yang menekankan pentingnya taubat yang ikhlas. Sedangkan istilah nasuha mengacu pada kesucian dan keikhlasan. Maka taubat nasuha adalah salah satu jenis taubat yang tidak hanya dinyatakan secara lahiriah, tapi juga berasal dari hati suci dan tulus. Ini adalah proses mencari pengampunan dari Allah atas dosa-dosa seseorang dan berpaling dari tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, sholat taubat. Sholat taubat ini dilakukan oleh seseorang yang menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk tata cara sholat taubat ini juga perlu harus diketahui agar sholat yang dilakukan dapat diterima dan diridhoi Allah. Sholat taubat dilakukan seperti sholat fardu, baik dari bacaannya maupun dari gerakannya. Namun bedanya diawali dengan lafadz niat usolli sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Sholat taubat ini dilakukan secara munfarid, perorangan atau sendiri. Sholat ini dapat dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 6 rakaat. Di setiap 2 rakaat 1 kali salam seperti hadis Nabi Muhammad SAW dalam mengenai sholat sunnah, yang artinya saya mohon kepada Allah yang Maha Agung, zat yang tiada Tuhan melainkan hanya Dia yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri. Aku bertobat kepadanya. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar. Dengan memperbanyak zikir dan istighfar, kita dapat memperdalam dan memperdekat diri kita kepada Sang Khalik. Yang kelima, melakukan kebaikan sesama makhluk. Melakukan kebaikan kepada sesama makhluk bisa dilakukan dengan cara bersedekah,
Namun melakukan kebaikan juga tidak harus dengan sesama manusia saja. Kita bisa melakukan kebaikan kepada hewan dan kepada tumbuhan. Yang keenam, berpuasa sunnah Senin Kamis, yang mana termasuk salah satu amalan yang dapat menghapus dosa zina. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Amalan-amalan ini dapat dilakukan untuk menghapus dosa zina. Seorang yang telah melakukan zina tersebut wajib bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan kembali kepadanya dalam keadaan yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.